Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sedang melakukan ibadah puasa 6 di bulan Syawal, tiba-tiba terjadi suatu kondisi di mana di negara kita ini ketika hari raya Idul Fitri ada tradisi lebaran, yaitu silaturahmi ke rumah sanak famili atau saudara-saudara kita. Nah, ketika kita sedang melakukan silaturahmi, saat itu kita sedang berpuasa. Nah, ketika kita sudah disuguhkan makanan, kira-kira apakah kita akan membatalkan puasa kita ataukah kita melanjutkannya? Kalaulah kita membatalkan puasa kita, adakah kewajiban untuk mengqadhonya? Ingat, puasa sunnah 6 di bulan Syawal hukumnya sunnah. Lalu ketika kita batalkan, apakah nanti ada berubah menjadi wajib buat kita untuk mengqadhonya? Nah, ini kondisi ini tetap menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Mengingat kalau diteruskan puasa bisa menyinggung perasaan tuan rumah yang sudah menyiapkan makanan susah payah. Atau kita yang punya rumah, kita sudah menyiapkan makanan, lalu ketika kita suruh orang makan dan ternyata orang segan makan hanya karena menjaga perasaan kita. Kesepakatan 4 mazhab bahwa orang yang berpuasa sunnah lalu membatalkan puasanya tersebut itu tidak mengapa, tidak berdosa dan tidak ada qadha baginya. Tapi ini dengan catatan bahwa pembatalan puasa sunnah tersebut karena alasan mendesak atau uzur yang memang dilegalkan, seperti sakit atau ada kewajiban yang mendesak yang harus diselesaikan dengan badan yang fit. Artinya pembatalan tersebut bukan tanpa sebab. Nah, itu yang disepakati. Akan tetapi ada masalah yang tidak disepakati, yaitu jika orang yang berpuasa lalu dengan sengaja dan tanpa sebab membatalkan puasanya itu tanpa alasan, maka ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada ulama yang melarang dan mewajibkan qadha, ada yang membolehkan secara mutlak. Kita bahas satu persatu. Pendapat resmi dari mazhab Imam Hanafi dan Imam Maliki bahwa orang yang berpuasa sunnah dan sudah menjalankan ibadah puasa sunnah itu, dia wajib meneruskan puasanya sampai sempurna. Artinya, sampai puasa itu, dia harus selesaikan puasa itu sampai datang waktu maghrib. Tidak boleh sama sekali membatalkan puasanya begitu saja. Kalaupun dibatalkan dan pembatalannya itu wajib disertai uzur syar'i yang memang membolehkan buat dia untuk membatalkan, wajib qadha. Ya, wajib qadha untuk puasa sunnah tersebut di hari yang lain. Tentang kewajiban meneruskan puasa, begitu sudah puasa dia wajib meneruskan sampai maghrib. Hanafi dan mazhab Maliki berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian membatalkan amal-amal kalian. Nah, ini dia di surah Muhammad ayat 33. Ini kan sudah melakukan amal sunnah kata mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Maka ketika sudah melakukan jangan dibatalkan. Tidak boleh untuk dibatalkan. Wala tubtilu a'malakum. Selain itu, yang masyhur dari pendapat ini, apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, bahwa dahulu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Aisyah dan Hafsah pernah berpuasa sunnah lalu dihadiahkan makanan dan akhirnya mereka membatalkan puasa sunnah mereka. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui tentang perilaku atau apa yang dilakukan oleh Aisyah dan Hafsah, istrinya, kedua istrinya tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh istrinya Sayyidah Aisyah dan Hafsah untuk mengqadha puasanya. Aqdiya yauman makana. Kata Rasul, gantilah puasa sunnah kalian di hari yang lain. Nah, iza du'iya ahadukum ila ta'amin falyajib wa in kana muftiran falyakul wa in kana sha'iman falyusalli. Wa iza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib wa in kana muftiran falyakul wa in kana sha'iman falyusalli. Jika salah seorang dari kalian diundang makan oleh saudaranya,
maka makanlah jika memang ia tidak berpuasa. Jika ia berpuasa, cukup doakan tuan rumah dengan keberkahannya. Rawahu Muslim, Imam Ahmad dan An-Nasai. Imam Al-Qurtubi mengomentari hadis ini, kalau saja berbuka boleh, pastinya Nabi SAW membolehkan itu, dan tentunya berbuka lebih utama. Karena memang ini masuk dalam bagian kewajiban menjawab undangan. Ini dijelaskan dalam Tabyinul Haqa'iq jilid 1 halaman 338. Nah, maksud Imam Al-Qurtubi bahwa memang seorang yang berpuasa, ia punya kewajiban meneruskan puasanya sampai selesai. Kalau memang boleh membatalkan, kata Imam Al-Qurtubi, tentu Nabi akan membolehkan membatalkan. Bahkan akan menganjurkan. Karena memang ini urusan menjawab undangan dan menghormati sesama muslim. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW hanya memerintahkan orang yang berpuasa untuk berdoa bagi tuan rumahnya, bukan untuk ikut makan. Maka Rasul mengatakan, wa in kana sha'iman falyusalli. Jika kamu sedang berpuasa, cukup doakan tuan rumah dengan keberkahan. Ini pendapat pertama yang menyatakan tidak boleh membatalkan puasa sunnah dan wajib qada jika dibatalkan. Nah, pendapat kedua, boleh membatalkan puasa sunnah secara mutlak dan tidak ada wajib qada. Ini pendapat siapa? Ini pendapat yang diperpegangi oleh ulama mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah. Seorang muslim yang berpuasa dan sedang puasa sunnah, lah katakan, ia punya kendali diri dan ia berkuasa atas puasanya. Ya, orang yang berpuasa di bulan sunnah, puasa sunnah kan begitu. Dia punya kendali diri dan ia punya kuasa terhadap puasanya. Kalau dia mau batalkan silahkan, kalau mau dia teruskan silahkan. Namanya ini sunnah, beda dengan wajib. Wajib dia punya ketentuan, dia tidak punya kendali. Tapi kalau sunnah, dia punya kendali. Mau dia dapat pahala silahkan, mau dia nggak dapat pahala, dia silahkan. Nah, karena memang dulu juga Nabi SAW pernah berpuasa sunnah, lalu membatalkannya karena ada hadiah makanan, ada yang menghadiahkan makanan padanya. Ini wan Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha meridhai Allah akannya, qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari masuk ke dalam rumah, lalu dia bersabda, hal indakum syai', apakah kalian punya sesuatu untuk dimakan? Qulna la, kami katakan tidak ya Rasul. Qala fa inni izan shaim, kalau begitu aku puasa. Summa atana yauman akhar, kemudian di hari yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk, faqulna uhdiya lana haisyun, lalu kami katakan, ya Rasul, kita mendapatkan hadiah haish, yaitu kurma yang dicampur keju dan tepung. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul mengatakan, arinihi, berikanlah kepadaku, falaqad asbahtu shaiman, aku sudah berpuasa dari pagi, wa akala, maka beliau memakannya. Rawahu Muslim. Jadi begini, Rasul datang tanya ada makanan, istrinya menjawab tidak ada ya Rasul. Lalu Rasul berpuasa. Lalu kemudian datang suatu hari Rasul, istrinya mengatakan, ya Rasul, kita dapat hadiah haish. Lalu kata Rasul, berikanlah kepadaku, aku sudah berpuasa dari pagi. Jadi ini belum sampai sore, lalu Rasul makan. Nah, ini rawahu Muslim. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Nah, jadi ada hadis lain yang mempertegas bahwa orang yang berpuasa sunnah, ia adalah pemilik diri dan puasanya sendiri. Baik disempurnakan ataupun tidak, itu tidak ada menjadi masalah. Artinya, karena dia punya kuasa, dia boleh meneruskan puasanya dan boleh untuk tidak meneruskan puasanya. Dalam riwayat Imam Ahmad juga Imam Turmuzi, dikatakan as-shaimul mutatawwa'u aminu nafsihi insya'a shoma wa insya'a aftara. Orang yang berpuasa sunnah adalah penjaga dirinya sendiri, aminu nafsihi. Insya'a shoma, jika dia mau meneruskan puasanya, silakan. Wa insya'a aftar, dan jika dia mau membatalkan, silakan kalau dia mau. Terkait dengan qada puasa sunnah itu sendiri, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali tidak menghukumi kewajibannya. Jadi kalau udah batal, tak ada kewajiban untuk mengqadanya. Karena memang melihat bahwa hukum qada itu
sama seperti al-maqdi alaih, ibadah yang dikodonya. Kalau yang dikodo itu hukumnya sunnah, maka mengkodonya juga sama, hukumnya sunnah. Artinya tidak ada kewajiban mengkodo puasa sunnah yang dibatalkan. Sekali lagi, para ulama ini berpaham, hukum kodo itu sama seperti al-muqdi alaih, ibadah yang dikodo. Hukum mengganti itu sama seperti al-muqdi alaih, ibadah yang dikodo, ibadah yang diganti. Kalau yang dikodo itu hukumnya sunnah, maka kodonya juga sama, hukumnya sunnah. Artinya tidak ada kewajiban mengkodo puasa sunnah yang terbatalkan. Jadi dalam masalah ini ya masih dapat jadi perdebatan, tinggal kita yang memilihnya. Nah, kalau kita mau memilih pendapat yang pertama, ya kita teruskan puasanya. Tapi kalau kita mau memilih pendapat yang kedua, ya setelah kita batalkan, tidak ada kewajiban kodo. Maka kalau kita pengen bersilaturahmi di Lebaran ini, maka kita tanya, telepon dulu, katakan saya pengen bersilaturahmi, tapi dalam kondisi berpuasa, mohon kalau berkenan untuk tidak menyiapkan makanan. Kita datang bersilaturahmi. Nah, kan gitu, supaya kita nggak kena yang pertama. Tapi kalau kita menganggap saya mengikut yang kedua saja, pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, ya kita datang. Kalau memang disuguhkan makanan, ya kita berbuka. Kalau tidak disuguhkan makanan, kita tidak berbuka. Tinggal kitalah yang mengatur. Sebab kita penguasa diri. Kita mau datang silaturahmi saat ini boleh, mau besok juga tidak masalah. Yang penting ini jangan jadikan perbedaan pendapat yang sampai hal yang tidak kita inginkan, ya artinya timbul polemik yang luar biasa. Ingat, para ulama telah berbeda pendapat dalam hal ini, maka tugas kita adalah membebaskan hati kita untuk tidak saling gontok-gontokan, memaksakan pendapat sendiri, dan juga tetaplah kita mempererat tali silaturahmi dengan saling memahami perbedaan di antara kita. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.